Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit presentasi dari studi kasus penelitian perusahaan Telkom Pusat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ismi Anissa Azizia dengan NIM 20108020000181. Langsung saja ada pelaksanaan audit sistem informasi pada perusahaan, di mana teknologi informasi atau bisa disingkat dengan TI telah menjadi unsur penting dalam suatu organisasi dan merupakan investasi yang menjadi salah satu pembuat nilai tambah dan keuntungan kompetitif. Teknologi informasi perlu diatur agar dapat dimanfaatkan dengan baik. Tindakan untuk mengatur teknologi informasi disebut tata kelola. Tata kelola teknologi informasi yang dijalankan dengan baik dapat membantu organisasi dalam upaya mencapai tujuannya. Maka dari itu, tata kelola teknologi informasi memerlukan audit yang bertujuan untuk mengevaluasi dan memastikan pemenuhannya ditinjau dari pendekatan objektif dari suatu standar. Perusahaan ini merupakan salah satu organisasi yang mengimplementasikan tata kelola teknologi informasi, yaitu dengan sistem informasi manajemen bina lingkungan atau bisa disebut SIM-BL untuk membantu merealisasikan sasaran dan mencapai tujuan mengenai pengelolaan dan penyaluran dan bantuan sosial perusahaan kepada masyarakat melalui pemanfaatan teknologi informasi tersebut. Selanjutnya, perusahaan ini memiliki sistem informasi manajemen bina lingkungan yang disingkat dengan SIM-BL yang diharapkan dapat menjadi role model bagi seluruh BUMN maupun pembina pelaksanaan. Ada beberapa standar yang dikembangkan peneliti mengenai penerapan teknologi informasi. Yang pertama ada Control Objective for Information and Related, atau bisa disingkat COVID-5, yang merupakan standar komprehensif yang membantu perusahaan terhadap strategi teknologi informasi. Yang kedua ada Information Technology Infrastructure Library, atau bisa disingkat dengan ITIL, yang berfokus pada layanan untuk pelanggan dan tidak memberikan proses penyelarasan Domain Deliver Service and Support, atau bisa disingkat dengan DSS, dipilih karena sesuai dengan kondisi tata kelola teknologi informasi. Adapun yang perlu diketahui, yang pertama ada konsep dasar sistem informasi, di mana menurut Robert Allen dan Roscoe Davis, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian, mendukung informasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Yang kedua adalah IT governance, di mana istilah ini bisa diartikan yang menguraikan bagaimana suatu organisasi mengendalikan dan mengurus sumber daya teknologi informasi dengan mempertimbangkan dalam pengawasan, monitoring, kendali, dan petunjuk terhadap sumber daya teknologi informasi. Bagaimana teknologi informasi diterapkan di dalam entitas yang akan mempunyai suatu dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis suatu organisasi. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa penekanan IT governance adalah pada penyelarasan antara teknologi informasi dengan tujuan bisnis suatu perusahaan di mana ada kaitannya dengan kewenangan top level manajemen. Ada 5 area fokus yang terdapat pada IT governance. Antara lain, yang pertama adalah strategi alignment, yang memastikan hubungan bisnis dengan perencanaan strategi dan penyelenggaraan operasional dengan operasional perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, value delivery, yang mengoptimalkan biaya dan pembuktian nilai intrinsiknya, pelaksanaan proporsi dan nilai seluruh siklus penyampaian. Yang ketiga, risk management, ada titik beratnya ada pada proses-proses untuk memelihara nilai, identifikasi resiko, mitigasi risiko, dan menerapkan berbagai pengendalian.
Yang keempat, resource management, pengoptimalan investasi, pengetahuan, dan infrastruktur, menentukan manajemen yang sesuai. Dan yang terakhir, fokus pada melakukan evaluasi dan penilaian, kemudian membuktikan bahwa kebijakan telah ditetapkan. Yang ketiga ada manfaat tata kelola teknologi informasi, di mana tata kelola teknologi informasi yang efektif akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi perusahaan. Dengan adanya tata kelola teknologi informasi, maka perusahaan akan semakin mudah dalam pengelolaan manajemen, sehingga visi misi perusahaan, tujuan bisnis, serta pelayanan yang baik akan dapat terwujud. Selain itu, resiko yang merupakan keniscayaan bagi tiap proses bisnis akan mudah ditangani. Yang keempat ada COBIT, atau bisa disebut dengan Control Objective for Information and Related Technology, telah menjadi standar global untuk IT governance yang dibuat oleh ISAKA dan ITGI pada tahun 1996. COBIT yang pertama kali dirilis pada tahun 1996 yaitu COBIT versi pertama. Pada tahun 1998, versi kedua telah dirilis dengan penambahan manajemen guidelines, dan pada tahun 2000, versi 3 telah dirilis. Pada bulan Desember tahun 2005, versi 3 dirilis, dan pada bulan Mei tahun 2007, versi 4.1 yang merupakan revisi telah dirilis. COBIT 5 dirilis pada bulan April tahun 2012. COBIT adalah angka kerangka IT governance yang ditunjukkan kepada manajemen, staf pelayanan teknologi informasi, kontrol departemen, fungsi audit, dan lebih penting lagi bagi pemilik proses bisnis untuk memastikan dan mendapat informasi sensitif dan kritikal. COBIT telah berkembang menjadi IT governance framework yang paling signifikan dan juga cocok digunakan untuk audit, karena COBIT menyediakan pedoman komprehensif di lingkungan proses-proses, teknologi informasi, dan hubungannya dengan tujuan bisnis. COBIT bisa disebut dengan sekumpulan dokumentasi untuk IT governance yang dapat membantu auditor, pengguna, dan manajemen untuk menjembatani gap antar resiko bisnis, kebutuhan kontrol, dan masalah-masalah teknis teknologi informasi. Adapun kerangka COBIT ini untuk membantu enterprise membangun nilai yang optimal dari teknologi informasi dengan mengelola keseimbangan antara realisasi, manfaat, dan optimasi level risiko dan penggunaan sumber daya. Prinsip-prinsip COBIT 5 diantaranya memenuhi kebutuhan stakeholder, melingkupi tata kelola dan proses kerja end-to-end enterprise, mengaplikasikan sebuah kerangka kerja yang terintegrasi, pendekatan keseluruhan untuk kemampuan, tata kelola, dan manajemen atau pengaturan. Pemisahan antara tata kelola dan manajemen pengaturan. Ada domain dan proses COBIT 5 yang memiliki 5 domain yang terbagi dalam domain governance dan manajemen. Masing-masing domain memiliki proses yang memungkinkan untuk mencapai tujuannya. 1 domain berasal dari governance dan 4 lainnya berasal dari manajemen. Di mana yang berasal dari domain terdiri dari 5 proses, yang sedangkan berasal dari manajemen terdapat 32 proses. Domain Deliver Service and Support, yang biasa dikenal dengan singkatan DSS, merupakan salah satu domain di framework COBIT 5. Domain ini merupakan peluasan dari domain Deliver and Support. Pada versi sebelumnya, yakni COBIT 4.1, domain ini menitik beratkan pada proses pelayanan teknologi informasi dan dukungan teknisnya yang meliputi hal keamanan sistem, kesinambungan layanan, pelatihan, dan pengelolaan data yang sedang berjalan. Sementara fokus domain DSS pada COBIT 5 yakni pada aspek pengiriman teknologi informasi,
proses, dan dukungan yang memungkinkan untuk pelaksanaan sistem informasi yang efektif dan efisien. Di mana domain DSS ini terdiri dari 6 kontrol objektif sebagai berikut. Ada DSS 01 untuk mengelola operasi, DSS 02 mengelola permintaan layanan dan insiden, DSS 03 mengelola masalah, DSS 04 mengelola keberlanjutan, DSS 05 mengelola keamanan layanan, dan DSS 06 mengelola kontrol proses bisnis. Dan yang terakhir ada profil perusahaan. Dari histori perkembangan organisasi, awalnya dimulai dari proyek pembinaan usaha kecil dan koperasi atau disingkat dengan PPUKK tahun 2001 dan mengalami perubahan menjadi Community Development Center pada tahun 2003. Seiring dengan perubahan regulasi pemerintah dan tuntunan bisnis yang terus berkembang, maka unit ini dari tahun 2003 hingga tahun 2011 terus mengalami transformasi baik dalam paradigma hingga pengelolaan organisasi, ruang lingkup tugas, wewenang, dan tanggung jawab. Bila ditinjau dari historinya, cikal bakal proyek ini adalah proyek pembinaan usaha kecil yang pengelolaannya berdasarkan Kemenku tentang pedoman pembinaan usaha kecil dan koperasi melalui pemanfaatan dana dari bagian lembaga badan usaha milik negara. Untuk visi misi perusahaan ini, sebagai perusahaan pelopor perusahaan telekomunikasi telah merumuskan dan menetapkan visi misi selanjutnya sebagai unit bisnis yang mendukung bisnis utama Telkom, maka CDC mempunyai visi dan misi sebagai berikut. Untuk visinya ada menjadi perusahaan terbaik di dunia dalam membangun komunitas demi keberlanjutan bisnis dan reputasi perusahaan. Untuk misinya membentuk atau memberdayakan komunitas akses yang berhubungan dengan bisnis. Yang kedua, membentuk atau memberdayakan komunitas konten yang berhubungan dengan bisnis. Dan yang ketiga, membentuk atau memberdayakan komunitas sosial, ekonomi, dan lingkungan. Untuk sasaran strategi bina lingkungan ini, diantaranya melibatkan masyarakat dalam proses kinerja sosial perusahaan, menerapkan investasi sosial yang bertanggung jawab, mendukung program pendidikan terutama yang mempunyai keterbatasan akses sumber daya, dan mengembangkan budaya yang berbasis kearifan lokal, memfasilitasi program kesehatan masyarakat melalui penggunaan IT dalam mengintegrasikan transaksi di bagian kesehatan. Untuk yang terakhir ada kesimpulan. Berdasarkan audit yang dilakukan pada bina lingkungan Telkom dalam studi kasus COVID-5 domain DSS, maka kesimpulannya diantara lain ada pada tahap pra-audit telah diperoleh proses domain yang dimana merupakan keseluruhan proses dari domain yang sesuai dengan kondisi tata kelola bina lingkungan yang digunakan sebagai ruang lingkup dan digunakan sebagai ruang lingkup standar audit. Selanjutnya ada menurut level kapabilitas masing-masing proses ditentukan level target masing-masing proses, yaitu berupa level 1 yang berada di atas level kapabilitas yang ditentukan berdasarkan analisis dan juga persetujuan dengan stakeholder, sehingga dapat level target untuk DSS 01, DSS 02, DSS 03, dan seterusnya. Selanjutnya ada level target yang ingin dicapai adalah 5 optimizing proses, sehingga rekomendasi yang disusun antara lain memperketat kontrol terhadap proses yang berlangsung untuk mempertahankan proses yang sudah berjalan cukup baik, membuat inovasi-inovasi terhadap proses bisnis agar berjalan variatif ke arah yang lebih baik, meningkatkan dan konsisten dalam mengontrol dan mengevaluasi pencapaian terhadap blueprint 5 tahunan, khususnya kontrol dan evaluasi per 3 bulanan dan
per tahun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.